Iya. Wong pikir kok bangga. Ini yang lucu ini. Wong pikir kok bangga. Oh iya. Kalau ingin buat longan, itu Iya. buat amben saja. Nanti longannya Longan mesti enak. Lah. Nanti oleh hanya 2 juta, 3 juta, 5 juta itu tidak boleh dinamakan koin NU. Eman koin NU itu kan Al Mukarram. Assalamualaikum Pak Misnan. Waalaikumsalam. Kabaripun? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Terlihat semakin muda nih karena ngurusi organisasi terus. Pokoknya punya uang ya muda, nanti kalau tidak punya uang ya tua lagi. Alhamdulillah. Iya. Keluarga sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih. Jadi Pak Misnan ini beliau adalah salah satu tokoh NU yang ada di Kabupaten Tulungagung, terutama penggerak koin NU. Salah satu pengurus Lazisnu ya Pak. Iya ya, urus Lazisnu cabang Tulungagung. Cabang Tulungagung. Ketuanya Gus Lukman itu. Oh, alhamdulillah. Ya. Selamat datang Selamat Pak Misnan di podcast Ansor Sambirobyong niki. Niki kanca-kanca kajate nggih. Kersane dakwah lewat media sosial ngoten. Nggih. Bicara tentang organisasi nih Pak Misnan. Jadi tak lepas dari yang namanya anggaran atau dukungan anggaran, entah itu bersumber dari luar maupun dari swadaya. Nah, tema kita, topik kita malam hari ini menarik sekali tentang kemandirian organisasi Pak Misnan. Oh iya. Okay. Menurut jenengan yang dimaksud mandiri organisasi itu bagaimana Pak? Jadi mandiri itu kalau kita mengingat tentang sifatnya Allah, yaitu qiyamuhu binafsihi. Okay. Ini artinya kan berdiri sendiri. Jadi berdiri di atas dirinya sendiri. Atas kakinya sendiri. Ya, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya apa? Tidak membutuhkan dari yang lainnya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ini cukup Allah sendiri yang menciptakan. Jadi tidak ada bantuan selain Allah. Nah, dalam konsep mandiri di organisasi, berarti yang namanya mandiri itu organisasi itu digerakkan, dijalankan dan dibiayai oleh anggotanya sendiri. Ya. Contoh saja ketika mengadakan kegiatan, kok itu Ya. tarian dari anggota, itu mandiri. Oh, itu malah wajar ya. Malah mandiri itu. Tidak memberatkan artinya. Enggak, itu justru malah mandiri. Bahkan kalau nanti kita minta sumbangan dari di luar anggota, itu malah justru tidak mandiri. Tidak mandiri. Gitu. Jadi proposal itu kalau menurut saya itu tidak mandiri. Yang tidak mandiri itu namanya iftikoru ila ghairihi. Lah iftikor itu namanya butuh dari yang lain. Itu namanya lainnya adalah fakir. Fakir dengan iftikor itu memiliki makna yang hampir sama. Nanti ketika organisasi itu bersumber dari proposal, itu fakir. Oh iya, karena minta-minta. Ya itu butuh dari ya. Iya, Jadi kalau kita simpulkan, uwol itu mandiri, jadi proposal itu fakir. Fakir. Gitu. Oh lah, subhanallah. Okay. Itu Pak Isan. Okay, terima kasih. Tentu mulai dari jenengan dulu pernah kecimpung organisasi khususnya di mulai IPNU kemudian sampai Ansor dan sampai NU, mungkin banyak sekali pengalaman Pak Misnan terkait dengan proses menuju kemandirian organisasi ini. Artinya banyak sekali lika-liku, mungkin program-program yang pernah jenengan terapkan entah melalui sebelum ke koin NU ini, mungkin usaha-usaha yang lain bidang nopo natim. Oh pernah banyak sekali Pak Isan. Okay. Mungkin bisa diceritakan. Oh bisa. Yang pertama itu kita mengadakan khidmat anggota. Jadi satu anggota itu per bulan Rp500 ketika itu. Swadaya. Itu berdayan juga nggak lama itu. Terus yang kedua kita bikin usaha yaitu nanam bibit jeruk. Bibit jeruk itu. Itu IPNU. IPNU itu. IPNU nanam bibit jeruk. Iya. Wah.
Jadi membuat badan usaha milik organisasi. Oh iya. Terus berikutnya kita pernah jualan deterjen. Deterjen. Jadi Ibnu itu pernah jualan kulaan sendiri. Iya. Buat outlet di rumah warga. Kalau tidak salah satu desa ada 25 outlet. Oh, iya iya. Semuanya yang dijual adalah deterjen. Ya. Itu juga pernah itu. Terus juga pernah itu apa itu sound system itu. Nyewakan sound system. Sewa. Oh iya iya. Nyewakan sound system. Juga pernah ada apa itu? Keplek pisang ajaib. Keplek pisang. Iya, keplek pisang ajaib. Maksudnya gimana? Itu artinya begini. Biasanya yang umum kan ketika kita minta sumbangan itu kan nitipkan apa itu nanam pisang di rumah warga. Oh iya. Nanti kalau buah kan kita bagi hasil. Tapi itu tidak. Kita cari warga yang punya pisang, yang mau ontong itu, yang mau buah, itu langsung kita tempeli. Ini milik Ibnu. Makanya dikatakan ajaib. Jadi tidak nanam tapi manen itu ajaib. Iya iya iya. Gitu. Terus yang berikutnya kita pernah penggalian dana melalui Gurami Sakti. Gurami Sakti. Wah, programnya menarik setelah brandingnya itu loh. Iya, tapi Gurami Sakti. Itu bagaimana? Jadi kita nitipkan 10 ekor bibit gurami kepada anggota. 10 ekor. Nah, nanti kalau panen nanti kita ambil. Lah kita tidak makan, yang makan itu yang anggota punya itu. Kolam, ya. Jadi kita titip 10 ekor, nanti panen juga 10 ekor. Melakno sakti, ndak mati blas. Oh iya iya iya. Ndak mati blas, melakno sakti. Alhamdulillah itu juga dari warga semuanya itu. Alhamdulillah. Dan banyak yang lainnya yang iya iya. Ya itu banyak yang kita sudah lakukan terkait dengan itu apa penggalian dana melalui warga. Sehingga kalau mandiri itu saya pikir kalau saya itu malah belum pernah itu apa itu minta bantuan melalui proposal itu. Jadi semuanya bola-bola sini yaitu mandiri. Jadi semuanya itu bersumber dari warga. Oh. Iya, monggo sambil ngopi rin Kang ya. Monggo. Oke, santai. Dari sekian banyak program tadi yang menurut jenengan paling berkesan atau mendapatkan income organisasi yang paling banyak atau yang gimana ya? Paling berdampak terhadap organisasi? Itu semuanya bisa berjalan guys. Ya, semuanya itu berdampak positif. Cuma karena saya sendiri tidak monitoring, itu istilah Jawanya itu kan brok-brok asem. Oh, iya. Jadi semuanya itu saya pikir semuanya itu menghasilkan. Deterjen dulu juga menghasilkan. Tapi karena yang ngurusi itu lama-lama itu waleh bahasa Jawanya. Iya. Ya akhirnya ya biar cari sumber lagi. Atau mungkin yang ngurusi repot dengan iya. Repot dengan keluarga, urusan kebutuhannya sendiri. Makanya sekarang saya kalau cari program itu yang mudah dilaksanakan dan enteng dilaksanakan. Oh iya. Hingga tercetus nama Koin NU nih. Iya. Ini sebenarnya Koin NU ini kan ya juga berawal dari itu. Filosofinya kan sama dengan khidmat itu. Okay. Ketika saya dulu pernah ngurusi khidmat, alhamdulillah di sini dengan Koin NU itu yang prinsipnya sama dengan khidmat. Itu kan ya sama saja saya ngurusi ini. Biasalah sudah pernah itu. Sebelum lebih jauh tentang cerita tentang Koin NU, mungkin omsetnya sekarang kurang lebih berapa, Pak Ihsan? Kalau saya omset itu sementara karena belum menjangkau di seluruh Kabupaten Tulungagung. Yeah. Karena sampai hari ini masih sosialisasi di tingkat kecamatan, kecamatan belum sosialisasi di tingkat ranting. Sehingga saya kalau menyampaikan omset ini cuma sekedar contoh. Jutaan? Itu rata-rata itu bukan rata-rata. Jadi satu desa itu dinamakan Koin NU itu kalau omsetnya itu sekitar 10 juta. Per desa? Per desa. Wah. Jadi satu desa itu ada 14 juta, 21 juta. Woi. Ya itu kalau nanti omsetnya tidak sekitar 10 juta itu tidak kita namakan Koin NU.
Karena apa? Ya kotak amal biasa gitu. Karena koin NU itu kan pada dasarnya kan kotak amal. Tapi kotak amal yang sudah dibudidaya gitu. Jadi oleh hanya 2 juta, 3 juta, 5 juta itu tidak boleh dinamakan koin NU. Eman-eman. Koin NU itu kan al-mukarram, berarti terhormat. Jadi kalau pendapatannya cuma 5 juta kok dinamai koin NU, eman-eman itu. Mungkin bisa diceritakan, jenengan kok bisa jadi mendapat julukan oleh para kiai sepuh di Tulungagung sebagai kiai koin. Ceritanya pribadi. Saya kalau mendengar ini sebenarnya tertawa. Kok kiai koin ini? Tapi enggak apa-apa, itu kan apa ya? Branding. Iya. Itu awalnya begini Pak. Okay, jadi saya itu pertama kan menggerakkan koin NU ya di Sumber Gempol itu. Terus akhirnya Pak Lukman itu diangkat menjadi ketua lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh di Isnu, Kabupaten Tulungagung. Nah, akhirnya saya direkrut. Setelah direkrut itu ada madrasah Amil yang diadakan oleh cabang yang pesertanya itu dari MBC. Setelah itu langsung turba ke MBC. Sehingga dengan turba ke MBC terus sering saya diranting-ranting, barangkali itu yang saya akhirnya dijuluki kiai koin itu kan barangkali itu. Tapi kalau malah Gus Lukman sendiri itu menyebut saya itu bukan cuma kiai, tapi mursyid. Wah, jadi mursyid koin. Kalau teman-teman Lazisnu itu dari pengurus itu menyebut saya itu bukan mursyid, suhu koin. Suhunya. Padahal saya itu enggak tahu apa itu maknanya, sudah tahu. Tapi yang jelas gurunya guru. Gitu. Ya mungkin itu Pak Isan. Oke. Ya, karena pengalaman dan juga metode sosialisasinya itu kan lebih menarik. Jadi yang teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain atau para tokoh-tokoh NU yang lain belum menemukan ini trik menyampaikan metode menyampaikan seperti yang jelas. Jadi koin NU itu singkatnya, koin NU itu konsepnya itu penak diomongnya yo penak dilakoni. Banyak. Biasanya kan penak diomongnya angel dilakoni. Tapi kalau koin NU ini penak diomongnya yo penak dilakoni ya itu kan. Jadi dengan adanya koin NU ini diharapkan memang kemandirian organisasi kita itu memang betul-betul khususnya di Nahdlatul Ulama betul-betul bisa berdikari diri di atas kakinya sendiri. Ya, tadi sempat disinggung juga terkait dengan bagaimana teman-teman Ibnu, teman-teman Ansor itu mengajukan proposal ke sana sini, itu menurut jenengan memang itu belum bisa dikatakan mandiri ya Pak Nisnandi. Ya belum. Padahal itu menjanjikan Pak Nisnandi. Tanpa modal kita sudah dapat Pak Nisnandi. Iya. Ya kalau menurut saya terkait dengan proposal yang diajukan ke pemerintah atau di lembaga yang lain, itu ya tidak apa-apa. Tapi asalkan ya tetap meyakini, tetap memahami, tetap menyadari bahwa itu pekir. Wah, gitu. Oh iya betul. Jadi itu pekir, itu bukan mandiri. Bukan mandiri. Yang penting itu. Tapi itu mengambil hak kita, bukan hak, ya apa ya? Daripada nggak diambil itu mubadir ya Pak. Kalau saya itu punya konsep itu kalau mengajukan proposal itu kita bukan meminta, tapi kita bekerja sama dengan program pemerintah. Seperti Ansor Magang Jepang itu ya. Itu sebenarnya kan program pemerintah. Biasanya yang mengadakan rekrut itu pemerintah. Oh iya. Tapi akhirnya Ansor kerjasama, terus Ansor diberi jadwal rekrut dan nanti dikelola. Lek enek batine. Nah, sebagian untuk organisasi. Ya dimiliki Ansor. Oh miliki. Nah itu namanya kan kerjasama. Kan gitu. Iya. Tapi kalau kalau dikasih, apalagi proposal diajukan untuk biaya operasional, ini saya pikir sini sangat rendah. Jadi apa? Kalau kita minta untuk biaya operasional, ibaratnya awake dhewe njaluk dingin mangan mek huran, Pak. Kan kalau kita
membutuhkan cuma untuk makan kan dan yang paling rendah. Iya. Jadi tidak berkembang. Tidak berkembang. Nggih. Artinya itu cara wong ngoten ya jan sik nggih mangan sik bingung kan ngoten to. Nggih mangan sik bingung apa meneh tuku motor. Ya, harusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Iya. Yang produktif. Enggak. Baik, yang terakhir mungkin harapan Pak Misnan kepada generasi muda penerus perjuangan Nahdlatul Ulama, Ansor, Ibnu, napa Pak? Yang pertama, mari kita gerakkan, mari kita sosialisasi tentang memahami apa itu mandiri. Jadi kita sosialisasikan kepada warga sehingga warga sendiri nanti memahami yang mana ya ini yang mandiri, ini yang tidak. Yang penting yang pertama itu memahami tentang mandiri. Sebab begini, kalau itu tidak kita pahami, kadang di antara pengurus itu mendapatkan dana dari proposal. Dana dari proposal. Itu kan malah bangga. Iya. Wong pikir kok bangga. Ini yang lucu ini. Wong pikir kok bangga. Oh iya. Ini kan kurang pemahaman. Kalau nanti dari pengurus dan warga nanti kita pahamkan, yakin nanti betul-betul akan terwujud kemandirian itu. Kemandirian organisasi. Jadi yang mandiri berdiri di atas kaki sendiri, insya Allah itu akan terwujud. Tidak akan nggak ada intimidasi dari pihak yang kita kasih. Ibaratnya. Tidak ada. Nanti ada yang salah paham seperti ini. Oh, mandiri kok narik urunan. Lah mandiri justru narik urunan itu. Yang penting yang urunan itu warga bukan orang lain. Padahal organisasi di luar kita itu sudah semuanya berdiri di atas kakinya sendiri. Dan wallnya itu kan malah banyak. Nah kita ini karena anggotanya banyak, itu cukup uang receh saja bisa untuk kemandirian organisasi. Oke, baik. Terus yang kedua, mari kita di NU itu betul-betul niatnya itu khidmat. Lah khidmat itu sama artinya dengan khodim. Artinya apa? Pembantu. Jadi di NU itu kita niat rewang-rewang. Jadi jangan niat cari kedudukan, jangan niat cari kondang dan sebagainya. Itu keluar dari niat. Asalkan kita nanti niatnya itu rewang, apa yang ditugaskan ya kita kerjakan sebaik mungkin. Insya Allah nanti kedudukan dan sebagainya kondang itu insya Allah mengikuti. Jadi ibarat orang Jawa itu kalau ingin buat longan itu buat amben saja, nanti longannya mesti enak. Kan gitu sederhana. Alhamdulillah. Gitu. Terus yang terakhir, mari kita di NU itu berkarya terus akhirnya kan menimbulkan prestasi. Jadi berkarya ini. Berkarya. Seperti yang pernah saya lakukan di Tulungagung itu ya, di Ansor Tulungagung itu yang namanya program magang Jepang itu se-Indonesia itu yang berhasil 2 tempat, jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur di Tulungagung. Ya, Jawa Timur cuma 1 di Tulungagung. Sehingga ketika mendapat surat dari kementerian itu sering kepadanya itu kepada yang terhormat Ansor wilayah wilayah Tulungagung. Loh kok wilayah? Jadi wilayah. Iya. Wah, istimewa. Jadi sekali lagi ya tolong dari teman-teman ini kalau di organisasi berkarya akhirnya muncul prestasi. Jadi yang perlu kita tingkatkan kalau biasanya itu menjadi ketika ada rekrutmen pengurus itu menampilkan biodata pengalaman organisasi. Kalau bisa hari ini ditingkatkan pengalaman sukses atau prestasi di organisasi. Jadi nanti seperti dawuhnya Mbah Hasim, jadi bukan cuma jadi pengurus tapi bener-bener ngurusi NU. Wong sing ngurusi NU bakal tak aku santriku. Jadi yang ngurusi bukan jadi pengurus. Yang ngurusi nanti mesti berkarya terus punya prestasi gitu Pak San. Baik, terima kasih banyak Pak Misnan. Sama-sama. Atas sebagai narasumber kita hari ini tentang sangat menarik sekali kemandirian organisasi sudah disampaikan oleh beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan betul-betul bisa menjadi inspirasi kita dalam menjalankan maupun
ngurusi Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih Pak Wisnan. Sama-sama. Oke. Jangan kapok-kapok, lain kali mampir lagi. Udah kapok ini. Izin Pak Habib, Cindra Mata di bawah meja nggih. Ini kenang-kenangan dari teman-teman tim podcast.